Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Suyan si kuda sultan yang bisa berbicara. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang pria yang dikenal karena kecerdikannya, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pejabat kerajaan, tetapi kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh rakyat dan diperhatikan oleh Sultan Al-Rasyid. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menyeruput teh hangat sambil bercakap-cakap dengan warga desa. Kehidupannya sederhana, tetapi setiap hari ia selalu menemukan cara unik untuk membantu mereka yang datang membawa masalah. Sementara itu, di istana, Sultan Al-Rasyid memiliki kuda kesayangannya, bernama Sufyan. Kuda itu gagah, berbulu hitam mengkilap, dan dikenal sebagai tunggangan terbaik di seluruh negeri. Tidak ada kuda lain yang sekuat dan secepat Sufyan. Hingga pada suatu hari, rumor aneh menyebar ke seluruh negeri. Kuda sultan bisa berbicara. Kabar yang menggemparkan kerajaan. Awalnya, rumor itu hanya terdengar di kalangan rakyat biasa, tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang percaya. Mereka berspekulasi bahwa kuda itu memiliki kecerdasan luar biasa, bahkan mungkin mampu memberikan nasihat seperti manusia. Sultan yang mendengar rumor itu tidak segera percaya. Namun, penasihat istana yang selalu ingin menyenangkan hati Sultan berkata, "Paduka, jika rakyat percaya bahwa kuda Anda bisa berbicara, mungkin ini adalah sebuah pertanda bahwa kerajaan kita memang istimewa." Sultan mengernyitkan dahi dan berpikir, jika kuda ini benar-benar bisa berbicara, aku harus membuktikannya sendiri. Namun, siapa yang bisa membuktikan rumor ini? Seseorang di istana tiba-tiba berkata, "Paduka, hanya satu orang di negeri ini yang cukup cerdik untuk memahami keajaiban semacam ini. Abu Nawas." Sultan pun segera mengutus pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Abu Nawas terjebak dalam permainan Sultan. Ketika pengawal istana mengetuk pintu rumahnya, Abu Nawas sudah memiliki firasat buruk. "Sultan ingin bertemu denganmu segera," kata pengawal. Abu Nawas tersenyum, menghela napas, dan berkata, "Baiklah, kalau Sultan memanggilku, aku harus pergi." Setibanya di istana, Abu Nawas dihadapkan kepada Sultan yang duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. "Abu Nawas, kudaku diduga bisa berbicara. Kau dikenal sebagai orang paling cerdas di negeri ini, jadi aku ingin kau membuktikan apakah rumor ini benar." Abu Nawas berpikir cepat. Jika ia mengatakan kuda itu memang bisa berbicara, Sultan akan meminta bukti. Jika ia mengatakan bahwa rumor itu tidak benar, Sultan mungkin akan kecewa dan mencurigainya. "Tentu saja, Paduka," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Tetapi kuda ini tidak akan berbicara kepada sembarang orang. Ia hanya akan berbicara kepada mereka yang benar-benar memahami bahasa hewan. Sultan mengangguk. "Baiklah. Aku ingin mendengar kudaku berbicara. Kau punya waktu 3 hari untuk membuktikannya." Abu Nawas tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat Sultan marah. Rintangan Abu Nawas. Hari pertama, Abu Nawas mengunjungi kandang kerajaan dan mengamati kuda Sultan. Ia berpura-pura berbicara dengan Sufyan, seolah-olah memahami bahasa hewan. Tetapi tentu saja, kuda itu tetap diam. Hari kedua, ia mencoba mencari cara untuk membuat Sultan percaya bahwa kudanya bisa berbicara tanpa benar-benar melihat bukti nyata. Tetapi setiap usahanya terasa kurang meyakinkan. Hari ketiga, waktu semakin habis. Semua rencananya gagal, dan kini Abu Nawas hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk keluar dari masalah ini. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah tenang. "Paduka, aku telah berbicara dengan kudamu," katanya. Sultan menatapnya dengan penuh semangat. "Benarkah? Apa yang ia katakan?" "Sufyan adalah kuda yang sangat bijak, tetapi ia merasa sedih karena selama ini kau tidak pernah benar-benar mendengarnya," kata Abu Nawas. Sultan mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" "Kuda tidak berbicara dengan suara seperti manusia, Paduka. Tetapi mereka berbicara dengan perbuatan dan kesetiaan. Sufyan mengatakan bahwa selama ini, ia selalu berusaha menjadi kuda terbaik untukmu. Namun, kau tidak pernah mengucapkan terima kasih kepadanya." Sultan terdiam. Para penasihat dan pejabat istana saling berpandangan. "Jadi, bagaimana aku bisa mendengar kata-katanya?" "Kau hanya perlu berterima kasih kepadanya, dan kau akan memahami bahasa kuda dengan cara yang baru,"
jawab Abu Nawas. Sultan mengangguk. Ia berjalan ke kandang dan berdiri di depan Sufyan. Sufyan, selama ini kau telah menjadi kuda yang setia. Aku berterima kasih atas kesetiaan dan kekuatanmu, kata Sultan dengan suara lembut. Kuda itu menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara ringan. Sultan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa kuda itu telah berbicara kepadanya, bukan dengan kata-kata manusia, tetapi dengan perbuatan dan kesetiaan. Happy ending dan pelajaran dari cerita. Karena terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas, Sultan tidak hanya membatalkan ujian, tetapi juga memberinya hadiah sebagai penghormatan. Abu Nawas, kau benar-benar bijak. Kau tidak hanya membuktikan bahwa kuda bisa berbicara, tetapi kau juga mengajarkan aku pelajaran tentang kesetiaan dan penghargaan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari masalahnya dengan kecerdikan yang mengagumkan. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa orang seringkali mencari keajaiban di tempat yang salah, padahal kebijaksanaan dan penghargaan terhadap yang setia adalah keajaiban yang sebenarnya. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Air laut terjual mahal. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, hidup seorang pria yang terkenal karena kecerdikannya, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan atau pejabat kerajaan, tetapi kepandaiannya membuatnya dihormati oleh rakyat dan diperhatikan oleh Sultan Al-Rasyid. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan warga desa. Hidupnya sederhana, tetapi penuh kebijaksanaan. Ia selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah dan seringkali membuat orang terheran-heran dengan pemikirannya yang luar biasa. Di kota, para pedagang sibuk menjual berbagai barang, buah-buahan segar, rempah-rempah, kain sutra, bahkan perhiasan emas. Semua berjalan seperti biasa, hingga suatu hari seorang saudagar kaya bernama Karim datang dengan cerita yang mengejutkan. Dengar, aku baru saja bertemu Abu Nawas, dan ia mengatakan bisa menjual air laut dengan harga mahal. Seru Karim kepada orang-orang di pasar. Penduduk yang mendengar berita itu terkejut. Air laut? Itu berlimpah. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjual sesuatu yang tersedia secara gratis? Namun, seperti semua rumor menarik, kabar ini menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membicarakannya, dan dalam waktu singkat, cerita ini sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan ingin melihat keajaiban. Sultan Al-Rasyid adalah pemimpin yang bijaksana, tetapi ia juga gemar menguji kecerdikan orang-orang di negerinya, terutama Abu Nawas. Mendengar kabar bahwa Abu Nawas bisa menjual air laut dengan harga tinggi, Sultan menjadi penasaran. Jika ini benar, aku ingin melihatnya sendiri, katanya. Ia segera mengirim pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Ketika pengawal itu tiba di rumah Abu Nawas, mereka berkata, Sultan ingin bertemu denganmu segera. Ini adalah hal yang penting. Abu Nawas menghela napas dan tersenyum kecil. Ia tahu bahwa kali ini ia berada dalam situasi yang sulit. Ia tidak benar-benar menjual air laut, tetapi rumor yang tersebar telah membuat Sultan percaya bahwa ia memiliki cara unik untuk melakukannya. Setibanya di istana, Sultan duduk di singgasananya dengan ekspresi penuh minat. Abu Nawas, katanya, aku mendengar bahwa kau bisa menjual air laut dengan harga mahal. Aku ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Jika kau gagal membuktikannya, aku akan mengambil rumahmu. Abu Nawas tetap tenang. Ia harus menemukan cara agar Sultan percaya bahwa ia benar-benar telah menjual air laut, tanpa harus menunjukkan bukti fisik yang jelas. Tentu saja, Paduka, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Tetapi untuk menunjukkan caranya, aku membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Sultan mengangguk. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau tahu konsekuensinya. Rintangan Abu Nawas. Hari pertama, Abu Nawas berjalan ke tepi laut dan melihat ombak bergulung. Ia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa mengelabui Sultan dengan cerdas, tanpa harus benar-benar menjual air laut. Ia mengambil air laut dalam sebuah wadah dan memperhatikannya dengan cermat. Bagaimana mungkin aku menjual sesuatu yang bisa diambil secara gratis? Pikirnya. Hari kedua, ia pergi ke pasar dan berbicara dengan para pedagang.
Ia bertanya kepada mereka tentang barang apa yang paling mahal dan paling dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Jawabannya adalah parfum, rempah-rempah langka, dan benda-benda berharga yang sulit ditemukan. Saat berdiskusi dengan seorang pedagang garam, Abu Nawas mendapat ide. Air laut bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga jika orang memahami caranya, pikirnya. Hari ketiga, waktu semakin habis. Semua rencananya tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan solusi yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa ia telah menjual air laut dengan harga tinggi. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa beberapa botol kecil berisi air laut. Paduka, inilah air laut yang telah aku jual dengan harga mahal, katanya sambil meletakkan botol-botol itu di depan Sultan. Sultan mengangkat salah satu botol dan memandangnya dengan curiga. Mengapa air laut ini bisa berharga mahal? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Karena aku tidak hanya menjual air laut, tetapi juga ilmu tentang bagaimana menggunakannya dengan cara yang benar. Sultan mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Orang-orang tidak membeli air laut karena mereka membutuhkannya secara biasa, Paduka. Mereka membelinya sebagai bahan untuk membuat garam, obat, dan bahkan kosmetik. Dengan ilmu yang aku berikan tentang bagaimana mengolah air laut menjadi sesuatu yang bermanfaat, mereka bersedia membayar harga tinggi. Sultan terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar, yang berharga bukan hanya air laut itu sendiri, tetapi pemahaman tentang cara menggunakannya untuk sesuatu yang lebih bernilai. Abu Nawas melanjutkan, air laut ini tidak hanya air asin biasa. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi bahan utama dalam banyak hal yang berharga. Dan ilmu tentang bagaimana menggunakannya, itulah yang benar-benar bernilai mahal. Sultan tersenyum. Jadi kau sebenarnya tidak menjual air laut, tetapi menjual ilmu tentang bagaimana air laut bisa menjadi sesuatu yang berharga? Tepat sekali, Paduka. Sultan tertawa. Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah membuktikan bahwa sesuatu yang tampaknya tidak berharga bisa memiliki nilai yang tinggi jika seseorang tahu cara menggunakannya dengan baik. Happy ending dan pelajaran dari cerita. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan tidak hanya membatalkan ancaman mengambil rumahnya, tetapi juga memberinya hadiah sebagai penghormatan atas kebijaksanaan dan kecerdasannya. Abu Nawas, kau telah mengajarkan pelajaran berharga hari ini. Orang seringkali melihat sesuatu hanya dari permukaannya, padahal nilai sejati ada dalam pemahaman tentang cara menggunakannya dengan benar. Penduduk yang awalnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Ia tidak hanya membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengatasi masalah yang mustahil, tetapi juga mengajarkan kepada mereka bahwa ilmu lebih berharga daripada benda fisik. Sejak hari itu, banyak orang mulai memahami bahwa keajaiban bukan selalu tentang sesuatu yang terlihat mencolok, tetapi tentang cara berpikir dan melihat dunia dengan perspektif yang lebih dalam. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Sultan tidur di bulan. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas menjalani hidupnya dengan damai. Ia dikenal sebagai pria cerdas yang selalu menemukan solusi unik untuk berbagai masalah. Setiap pagi, ia duduk di depan rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan penduduk desa yang datang untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar cerita-ceritanya yang penuh kecerdikan. Sementara itu, Sultan Al-Rasyid adalah pemimpin yang bijaksana tetapi memiliki satu kelemahan, keinginannya yang besar untuk mencoba hal-hal aneh dan mustahil. Kadang ia meminta penasihat kerajaan untuk mencari makanan yang katanya bisa membuat seseorang tidak pernah lapar lagi, atau bahkan meminta ilmuwan istana untuk menciptakan tinta yang tidak pernah habis. Namun, suatu hari Sultan bangun dengan sebuah gagasan yang benar-benar luar biasa dan, tentu saja, mustahil. Aku ingin tidur di bulan, katanya di hadapan seluruh penasihat kerajaan. Semua orang terdiam. Beberapa pejabat saling berpandangan, tidak tahu harus bagaimana menanggapi keinginan Sultan yang aneh ini. Paduka, kata salah seorang penasihat, tidur di bulan? Bagaimana bisa? Tidak ada manusia yang bisa pergi ke bulan. Sultan menggelengkan kepala. Bukankah aku Sultan? Seharusnya tidak ada yang mustahil bagiku. Aku ingin merasakan tidur di bulan, dengan cahaya lembutnya menyelimuti tubuhku. Para penasihat mulai gelisah. Tidak ada yang berani menolak permintaan Sultan secara langsung. Hingga seseorang akhirnya berkata,
Paduka, jika ada satu orang yang bisa menemukan cara untuk memenuhi permintaan ini, mungkin hanya Abu Nawas. Sultan segera mengutus pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Tantangan dari Sultan. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia melihat Sultan duduk dengan penuh harapan di singgasananya. "Abu Nawas," seru Sultan. "Aku ingin tidur di bulan. Kau dikenal sebagai orang paling cerdas di negeri ini, jadi aku ingin kau membuktikan kecerdikanmu dengan memenuhi permintaanku." Abu Nawas berpikir cepat. Jika ia mengatakan bahwa ini mustahil, Sultan mungkin akan kecewa dan menghukumnya. Jika ia setuju tanpa rencana yang jelas, ia akan terperangkap dalam masalah besar. "Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "tentu saja aku bisa membantu Paduka tidur di bulan. Tetapi ini adalah tugas yang rumit dan membutuhkan persiapan khusus. Aku membutuhkan waktu 3 hari. Sultan mengangguk dengan penuh semangat. "Baiklah, kau punya waktu 3 hari. Jika aku tidak bisa tidur di bulan dalam waktu itu, aku akan mengambil rumahmu sebagai hukuman." Abu Nawas tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan tanpa benar-benar membawa Sultan ke bulan. Menghadapi berbagai rintangan. Hari pertama, Abu Nawas berjalan mengelilingi istana dan berpikir keras. Ia harus mencari cara agar Sultan merasa bahwa permintaannya telah terpenuhi, tanpa benar-benar melakukannya secara harfiah. Hari kedua, ia mengunjungi pasar dan berbicara dengan beberapa pedagang. Ia bertanya kepada mereka tentang benda apa yang paling bisa membuat seseorang merasa tenang dan nyaman. Jawabannya adalah tempat tidur yang empuk, udara sejuk, dan suasana yang damai. Hari ketiga, waktu hampir habis. Semua rencananya tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan solusi yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa ia telah tidur di bulan. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa beberapa bahan sederhana. Selembar kain putih yang sangat halus, sebuah lampu berpendar lembut, dan sebuah kasur empuk. "Paduka," katanya dengan penuh percaya diri, "malam ini aku akan membawa Paduka tidur di bulan." Sultan tampak gembira. "Bagaimana kau akan melakukannya?" "Paduka harus mempercayai prosesnya," jawab Abu Nawas. Ia lalu mengatur sebuah ruangan khusus untuk Sultan. Ia menggantung kain putih di sekeliling tempat tidur, menempatkan lampu yang berpendar lembut seperti cahaya bulan, dan mengisi ruangan dengan aroma yang menenangkan. "Silakan, Paduka. Berbaringlah di sini dan rasakan ketenangan bulan." Sultan masuk ke ruangan itu dan berbaring di atas kasur empuk. Ia melihat cahaya lembut menyelimuti ruangan, merasakan udara yang sejuk, dan mendengar suara-suara yang menenangkan. Dalam beberapa saat, Sultan merasa tubuhnya rileks, pikirannya tenang, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah tertidur nyenyak. Happy ending dan pelajaran dari cerita. Keesokan paginya, Sultan bangun dengan perasaan sangat segar dan bahagia. "Abu Nawas," serunya, "aku merasakan tidur yang luar biasa. Seolah-olah aku benar-benar tidur di bulan." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, yang sebenarnya terjadi bukanlah pergi ke bulan, tetapi menciptakan suasana bulan di tempat yang Paduka berada." Sultan terdiam, lalu tertawa. "Kau benar-benar jenius, Abu Nawas. Kau tidak hanya memenuhi permintaanku, tetapi juga mengajarkan aku pelajaran berharga tentang bagaimana ketenangan dan kedamaian bisa diciptakan, bukan hanya dicari di tempat yang jauh." Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan memberinya hadiah sebagai penghormatan. Penduduk yang awalnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Ia tidak hanya membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengatasi masalah yang mustahil, tetapi juga mengajarkan kepada mereka bahwa ketenangan tidak harus dicari di tempat yang jauh, tetapi bisa diciptakan dengan cara yang sederhana. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya terjebak dalam mimpi. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas dikenal sebagai pria yang cerdik dan penuh kebijaksanaan. Ia bukan hanya dihormati oleh rakyat, tetapi juga sering dipanggil ke istana untuk memberikan nasihat kepada Sultan Al-Rasyid. Setiap hari, ia menjalani kehidupannya dengan tenang, menyelesaikan masalah rakyat, berbincang dengan teman-temannya, dan menikmati hidup yang sederhana tetapi penuh makna. Namun, suatu hari, ketenangan itu terguncang oleh sebuah kejadian yang tidak pernah diduga. Kabar yang menghebohkan kerajaan. Segalanya bermula ketika seorang bangsawan kaya bernama Sheikh Umar mengalami sesuatu yang aneh.
Syekh Umar adalah seorang pria yang gemar mengumpulkan benda-benda berharga dan percaya pada hal-hal mistis. Suatu hari, ia datang ke pasar dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku tidak yakin apakah aku masih hidup atau hanya bermimpi," katanya kepada orang-orang di pasar. Penduduk desa tercengang. "Apa maksudmu, Syekh? Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi. Aku berbicara dengan Abu Nawas beberapa hari lalu, dan ia mengatakan sesuatu yang membuatku mulai meragukan segalanya. Aku mulai berpikir, bagaimana jika dunia ini hanya sebuah mimpi?" Kabar ini menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai bergosip bahwa Abu Nawas memiliki ilmu yang bisa membuat seseorang meragukan kenyataan. Dalam waktu singkat, cerita ini sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan mulai meragukan kenyataannya. Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan ekspresi penasaran, ia bertanya, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau telah membuat Syekh Umar berpikir bahwa hidupnya hanyalah sebuah mimpi. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum, tahu bahwa ini akan menjadi permainan akal yang menarik. "Paduka, bukankah seringkali manusia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku sedang bermimpi atau ini adalah kenyataan?" Sultan mengangguk pelan. "Bayangkan jika dunia ini benar-benar sebuah mimpi," lanjut Abu Nawas. "Jika kita tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan, apakah itu berarti kita hidup di dalam mimpi?" Sultan mulai berpikir dalam-dalam. Kata-kata Abu Nawas mengendap di benaknya, membuatnya mulai meragukan segalanya. Konflik dan tantangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Sultan mulai merasa berbeda. Ia meragukan kenyataan di sekelilingnya. Ketika ia melihat makanan yang terhidang di atas meja, ia bertanya kepada para penasihatnya, apakah makanan ini nyata, atau hanya bagian dari mimpiku? Ketika ia mendengar musik dari istana, ia bergumam, bagaimana jika suara ini hanyalah ilusi dalam pikiranku? Para penasihat kerajaan mulai khawatir. Mereka merasa bahwa Sultan mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Akhirnya, Sultan memanggil Abu Nawas kembali. Dengan ekspresi serius, ia berkata, "Aku ingin kau membuktikan bahwa aku tidak hidup dalam mimpi." Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang sulit. Jika ia gagal meyakinkan Sultan, maka keadaan kerajaan bisa menjadi kacau. Pilihan terakhir yang paling sulit. Abu Nawas berpikir keras. Ia harus menemukan cara untuk meyakinkan Sultan bahwa dunia ini adalah nyata, tetapi tidak dengan penjelasan yang biasa, karena Sultan sudah berada dalam pemikiran yang sangat dalam dan filosofis. Akhirnya, Abu Nawas berkata, "Paduka, jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak sedang bermimpi, ada satu cara yang sangat sederhana." Sultan mengangkat alisnya. "Apa itu?" "Coba ingat kapan terakhir kali kau bermimpi," kata Abu Nawas. Sultan berpikir. Ia mengingat berbagai mimpi yang pernah dialaminya, tetapi tidak bisa mengingat persis kapan ia mulai bermimpi. "Mimpi selalu datang tiba-tiba, tanpa peringatan," lanjut Abu Nawas. Namun, kenyataan memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh mimpi, yaitu kenangan yang saling berhubungan. Jika kau bisa mengingat banyak hal dari masa lalumu, itu berarti kau hidup dalam kenyataan. Sultan terdiam. Ia mulai mengingat banyak hal, masa kecilnya, bagaimana ia naik tahta, hari-hari ketika ia berbicara dengan para penasihatnya. Lalu, dengan senyum kecil, ia berkata, "Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Mimpi memang tidak memiliki kenangan yang jelas, tetapi kenyataan selalu tersusun dari pengalaman-pengalaman yang saling berhubungan." Happy ending dan kesimpulan. Sultan akhirnya yakin bahwa ia tidak hidup dalam mimpi. Ia tertawa dan berterima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran yang sangat berharga. "Abu Nawas, kau tidak hanya memecahkan kebingunganku, tetapi juga mengajarkan aku tentang apa arti kehidupan sesungguhnya," kata Sultan sambil menghadiahi Abu Nawas dengan emas dan penghormatan tinggi. Penduduk desa yang semula ragu kini melihat Abu Nawas dengan lebih banyak kekaguman. Ia tidak hanya seorang pemikir cerdas, tetapi juga seorang guru kehidupan. Cerita ini mengajarkan bahwa terkadang manusia bisa terjebak dalam pikirannya sendiri, tetapi kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam dapat membantu seseorang untuk kembali melihat kenyataan dengan lebih jelas. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, bayangan ajaib Abu Nawas. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kecerdikannya, Abu Nawas.
Ia tidak berasal dari kalangan bangsawan, bukan saudagar kaya, dan bukan pula pejabat, tetapi kebijaksanaan yang dimilikinya membuatnya dihormati oleh banyak orang, bahkan Sultan Al-Rasyid sendiri. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan penduduk desa. Kehidupannya sederhana tetapi penuh pemahaman tentang dunia. Ia selalu menemukan solusi untuk berbagai masalah yang tampaknya mustahil dan seringkali mengubah cara orang berpikir tentang hal-hal yang biasa mereka anggap remeh. Namun, suatu hari, kedamaian itu terusik oleh sebuah rumor yang tersebar di pasar. Abu Nawas memiliki kekuatan untuk menciptakan bayangan manusia dari udara. Kata seorang pedagang rempah-rempah kepada teman-temannya. Bayangan yang bisa muncul tanpa tubuh. Bagaimana mungkin? Sahut yang lain. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat, cerita itu sampai ke telinga Sultan. Sultan yang penasaran dengan keajaiban bayangan. Sultan Al-Rasyid adalah pemimpin yang bijaksana tetapi juga selalu tertarik pada hal-hal yang unik dan tidak biasa. Mendengar kabar bahwa Abu Nawas bisa menciptakan bayangan dari udara, ia menjadi sangat penasaran. Jika ini benar, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, katanya kepada penasihat istana. Maka, Sultan mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana dan memintanya membuktikan keajaiban tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Sultan, ia disambut dengan senyuman yang penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata Sultan, aku mendengar bahwa kau bisa menciptakan bayangan manusia dari udara. Aku ingin melihat keajaiban ini sekarang juga. Abu Nawas, yang sudah terbiasa menghadapi permintaan aneh dari Sultan, tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan pelajaran penting. Paduka, katanya dengan hormat, bayangan adalah sesuatu yang selalu ada di sekitar kita, tetapi seringkali kita tidak memahaminya dengan baik. Jika Paduka mengizinkan, aku akan menunjukkan bahwa bayangan bukan hanya refleksi cahaya, tetapi juga simbol pemahaman manusia tentang dunia. Sultan mengangkat alisnya, tertarik dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menunjukkan keajaiban ini. Jika kau gagal, aku akan mengambil rumahmu sebagai hukuman. Abu Nawas mengangguk pelan, menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan tanpa benar-benar menciptakan bayangan dari udara. Menghadapi berbagai tantangan. Hari pertama, Abu Nawas berjalan mengelilingi istana, memperhatikan bagaimana cahaya dan bayangan terbentuk di setiap sudut ruangan. Ia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa mengubah cara Sultan melihat sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Hari kedua, ia berbicara dengan ilmuwan istana, mencoba memahami lebih dalam konsep bayangan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Tetapi ia menyadari bahwa penjelasan ilmiah saja tidak akan cukup untuk mengubah cara berpikir Sultan. Hari ketiga, waktu semakin habis, dan setiap strategi yang ia coba tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan cara yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa bayangan bisa diciptakan dari udara. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah rencana yang telah ia pikirkan dengan matang. Di hadapan Sultan dan para penasihat kerajaan, ia berdiri tegak dan berkata, Paduka, sebelum aku menunjukkan keajaiban ini, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kau pernah melihat bayangan ketika malam tiba tanpa cahaya? Sultan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak, bayangan hanya muncul ketika ada cahaya. Tepat sekali, kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti. Bayangan tidak berasal dari udara, tetapi dari bagaimana cahaya dan kegelapan bertemu. Namun, seringkali kita melihat sesuatu yang tidak ada hanya karena pikiran kita percaya bahwa itu ada. Sultan dan para penasihat mulai merasa tertarik dengan arah pembicaraan ini. Sekarang, Paduka, aku ingin kau memperhatikan baik-baik dinding di hadapanmu, kata Abu Nawas sambil menunjuk tembok kosong di aula istana. Semua orang menatap tembok itu, yang tidak memiliki bayangan sama sekali. Paduka, bayangan bisa diciptakan jika kita memahami cara berpikir manusia. Aku akan membuatmu melihat bayangan tanpa tubuh. Kemudian, Abu Nawas berjalan perlahan ke arah dinding dan mengangkat tangannya seolah-olah memegang sesuatu yang tak terlihat. Paduka, sekarang kau melihat sesuatu, bukan? Sultan terdiam. Tanpa sadar, pikirannya mulai menciptakan bentuk di atas tembok kosong. Ia merasa seperti melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Apa yang terjadi di sini? Tanya Sultan. Paduka, kata Abu Nawas, aku baru saja menciptakan bayangan di dalam pikiranmu. Bayangan itu tidak berasal dari tubuh atau dari cahaya, tetapi dari pemahaman manusia tentang dunia.
Sultan tercengang. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak benar-benar membuat bayangan dari udara, tetapi telah menunjukkan bahwa ilusi bisa lebih kuat daripada kenyataan jika seseorang benar-benar percaya akan keberadaannya. Happy ending dan kesimpulan. Sultan tertawa dan menggelengkan kepala. Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Kau tidak hanya menunjukkan keajaiban, tetapi juga mengajarkan aku cara baru untuk melihat dunia. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan membatalkan ancaman hukuman dan bahkan memberinya hadiah sebagai penghormatan atas pemikirannya yang luar biasa. Penduduk yang awalnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Mereka belajar bahwa keajaiban bukan hanya tentang sesuatu yang terlihat mencolok, tetapi tentang bagaimana cara seseorang memahami dunia dengan cara yang lebih luas. Cerita ini mengajarkan bahwa dunia tidak selalu terlihat seperti yang kita pikirkan, tetapi cara kita melihatnya bisa mengubah maknanya. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan.